rumah ibadah saudara-saudara muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang. Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi, dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Pak, katakan sesuatu dipikir dulu Pak. Saya di Papua, saya orang Papua. Bapak tahu kan, toleransi di Papua itu sangat besar. Dan saya 25 tahun hidup, rumah saya di pinggir masjid. Berdekatan sekali. Mereka sholat 5 waktu. Dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun. Sebagai alarm yang tak pernah berhenti. Alarm paten seumur hidup. Bahkan sampai nanti Bapak juga mati, saya mati. Dunia kiamat pun, sebelum dunia kiamat pun itu jadi alarm paten seumur hidup. Sholat subuh. Jadi kalau Bapak mau katakan sesuatu, pikir dulu Pak. Di sini sebenarnya saya mau ngegas Pak. Tapi saya takut keciduk. Jangan buat aturan yang aneh-aneh Pak. Kita sudah tertekan dengan banyak aturan yang ada. Jadi terakhir Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, nanti Pak Menterinya tolong ditegur. Kalau memang tidak mau dengar itu si Menteri, diganti aja Pak. Banyak orang pintar di Indonesia yang bisa kerja. Gitu Pak, baterai saya lemah. Saya mau ngarit dulu. Salam dari Papua Barat untuk kalian semua di sana. Semoga ya Indonesia semakin membaik. Jika suara azan kami mengganggu, biarkan kami berdiskusi dulu. Tak perlu dibesarkan seperti masalah pemilu. Suara anjing menggonggong, sudah jelas tidak ada kesamaan dengan lantunan speaker masjid kami. Kadang saya bingung kenapa sekelas cendekiawan tak bisa menjaga omongannya, hingga mengeluarkan pernyataan bodoh yang sangat menyakitkan. Sudahlah, tidak ada yang terganggu. Setiap tempat ibadah sudah ada aturan, dan mereka paham dengan kewenangan masing-masing. Hal ini justru melahirkan stigma buruk bagi masyarakat, bahwa seolah Indonesia kita sedang membatasi hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini gue pengen speak up tentang masalah yang lagi viral, yang menyinggung lantunan azan yang dibanding-bandingkan dengan gonggongan anjing. Jujur saya sebagai umat muslim saya merasa tersinggung dan saya perlu speak up soal ini. Pertama, jangan pernah membanding-bandingkan lantunan azan dengan gonggongan anjing. Yang kedua, Bapak bilang 100 sampai 200 meter di Indonesia ini ada musola dan masjid. Itu udah pasti Pak. Mau tahu Bapak jawabannya apa? Karena Indonesia ini mayoritas Islam Pak. Terus bagaimana caranya? Ketika azan dikumandangkan tidak secara bersamaan Pak. Sedangkan waktu azan itu sudah ditentukan Pak. Jadi semua azan pasti dilantunkan secara bersama-sama. Saya memang tidak pintar dalam agama Pak. Tapi paling enggak saya pernah menghabiskan masa kecil saya di madrasah Pak. Sedikit banyak yang saya tahu. Pesan untuk Bapak, berhati-hati dalam bicara Pak. Dan sekali lagi Pak, mayoritas Indonesia ini adalah muslim. Siapa yang merasa terganggu atas lantunan azan? Mungkin itu hanya Bapak, bukan kami. Assalamualaikum TikTok, selamat malam, selamat beristirahat. Ya udah nggak jadi, bye. Nggak jadi. Oke, izin ya menggunakan platform ini untuk bisa berdiskusi dan mengutarakan pendapat untuk sebuah polemik yang sedang banyak diperbincangkan dan diperdebatkan di negara kita. Yaitu produk hukum dari Peraturan Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Dari surat edaran tersebut yang sudah gue baca, ada beberapa peraturan yang menurut gue memang bakal jadi polemik di masyarakat. Kenapa? Karena ada kebiasaan-kebiasaan yang dirubah, padahal menurut gue sebelumnya tidak ada masalah di situ. Sontak pasti masyarakat kaget dan bertanya-tanya kenapa dibuat peraturan seperti ini. Yang Menteri Agama berlandaskan untuk mengharmoniskan kehidupan beragama. Yang paling signifikan menurut gue adalah pengaturan volume yang tidak membolehkan adzan berkumandang lebih dari 100 desibel. Di sini agak sensitif untuk mengatur tingkat kebisingan adzan yang mana ini dikumandangkan untuk memanggil muslim beribadah di negara mayoritas muslim. Apalagi diatur dengan skala desibel yang mana mungkin di negara kita belum peka dan belum mengerti penerapannya 100 desibel itu sebising apa.
Karena dalam mengukur tingkat kebisingan itu sangat berpengaruh dari jarak antara alat pengukur tingkat kebisingan dan sumber suaranya. Jadi ini menurut gue kayak agak susah diimplementasikan di negara kita. Penerapannya susah, controllingnya susah. Yang ada justru orang bakal spontan memperdebatkan hasil produk hukum ini. Dari literasi yang gue baca ada sampel tingkat kebisingannya. Suara orang mendengkur keras itu bisa mencapai 60 desibel. Suara bor melubangi beton itu bisa mencapai 80 desibel. Oke, kalau kalian punya Apple Watch, kalian bisa tes tingkat kebisingan di ruangan kalian. Ini ada aplikasi namanya Noise. Coba ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekitar 86 desibel. Tinggal sedikit lagi mencapai 100 desibel, kayak kecil banget sih menurut gua. Padahal esensi adzan adalah memanggil, menyerukan, mengingatkan. Bilal aja di zaman Rasulullah dipilih untuk melantunkan adzan pertama kalinya karena Bilal memiliki suara yang merdu dan lantang. It means jika adzan diperkecil, hilang esensinya. Apalagi suasana ini diperkeruh dengan statement membandingkan adzan dengan suara gonggongan anjing. Jujur gue belum lihat videonya, dan kalaupun benar ini sangat-sangat berbahaya dan gue pribadi pun pasti merasa tersinggung sebagai muslim. Dan balik lagi sebenarnya, kita tanyakan sama saudara-saudara kita yang non-muslim, apakah selama ini merasa terganggu atau tidak? Dan gue yakin teman-teman di luar muslim pasti punya rasa toleransi ketika mereka tinggal di negara yang mayoritas muslim. Dan adzan itu indah, men. Itu yang bikin statement dengan menganalogikan suara azan dengan suara anjing. Suara bapak yang narasinya bikin kontroversi dan bikin emosi juga sama kayak suara anjing, sama-sama berisik gitu. Mendingan suara anjing masih berisik, suara bapak udah berisik, bikin gaduh lagi gimana? Enak nggak pak digituin? Gak enakan pak, makanya jangan gitu. Lagian apa? Ajak debat terbuka. Mau diajak debat terbuka seperti apa? Komentar di akun Instagram pribadinya aja dibatasin. Jangankan mempertanggungjawabkan statementnya secara face to face di hadapan seluruh masyarakat muslim Indonesia, menghadapi secara sosial media saja tidak berani, dihindari. Mostly people itu belajar dari kesalahan gitu. Ini bapak udah pernah bikin narasi kontroversi kok nggak pernah belajar dari kesalahan gitu. Orang yang nyamain suara azan sama suara anjing, mungkin waktu lahir dia nggak diajanin, tapi digonggongin.